warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini Mela mau bikin video tentang parenting lagi. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Di sini Mela mau ngasih info seputar parenting, yaitu langkah mengatasi diare pada bayi ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan kemarin Mela share-nya yaitu ciri tanda dehidrasi pada bayi mencret. Nah sekarang yaitu langkah mengatasi diare pada bayi atau anak ya teman-teman. Di sini Mela buka buku Pari Rimbun ya teman-teman. Jadi Mela sambil baca di sini. Sebelumnya di sini untuk mengenali diare ringan yang terjadi pada anak nih ya, biasanya tidak berlangsung lama dan tidak ditangani di rumah ya teman-teman. Untuk diare yang tidak ringan ya, yaitu bisa disebut dengan serius ya teman-teman. Itu tidak bisa ditangani di rumah ya. Namun demikian kita bisa melihat ya, memantau kondisi anak kita ya selama di rumah gitu. Yang pasti ini kondisi bayi ini sama sekali tidak dehidrasi, dan selama hitungan 3 hari ini kondisinya berangsur membaik. Nah jadi hal ini penting banget untuk memastikan kondisinya tidak memburuk. Jadi moms nih di rumah harus tahu beberapa langkah yang dapat dilakukan saat si kecil menunjukkan tanda-tanda diare ya. Yaitu diantaranya yang pertama ini moms harus perhatikan asupan cairan mencegah dehidrasi ya teman-teman. Nah salah satu hal penting dalam penanganan diare pada anak atau bayi adalah mengganti cairan tubuh yang hilang akibat terlalu sering buang air besar dan muntah. Hal ini perlu dilakukan agar anak terhindar dari dehidrasi ya. Nah untuk bayi yang terkena diare ini berikan ASI lebih sering dari biasanya. Jika biasanya bunda menyusui setiap 2 jam sekali, ini berikanlah ASI setiap babynya ini membutuhkan ya. Jadi jangan sampai nunggu per 2 jam, jadi kasih terus aja selama bayinya minta ya teman-teman. Hal ini penting dilakukan agar kebutuhan nutrisinya tetap terjaga dan mencegahnya kekurangan cairan. Nah, untuk anak-anak penting memberikan cairan dehidrasi oral seperti Oralit. Hal ini karena pemberian air putih saja tanpa kandungan gula itu tidak cukup gitu teman-teman. Jadi untuk anak-anak balita lah ya, maksudnya bisa diberikan cairan Oralit ya, tapi kalau bayi itu belum bisa ya teman-teman. Jadi kalau bayi tetap aja kasih ASI sesuai dengan kebutuhan si bayinya ya teman-teman. Nah kemudian untuk yang keduanya di sini antisipasi malnutrisi dengan makanan yang sehat. Maksudnya di sini yaitu bunda dianjurkan terus memberikan si kecil makanan seperti biasa, berikan makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering jika si kecil bisa menghabiskannya ya. Meski begitu bunda juga harus berhati-hati dalam memberi makanan dan minuman nih, sebab beberapa diantaranya membuat diare itu berlangsung lama, malah bahkan sulit untuk dicerna, yaitu diantaranya seperti tomat, seledri, mentimun, bayam, brokoli, kacang, dan wortel ya teman-teman. Sebelumnya itu udah pernah aku share ya di video sebelumnya gitu. Jadi itu yang membuat si bayi ini diarenya lebih parah dan sulit dicerna ya. Sekali lagi makanan itu harus dihindari. Kemudian teman-teman jangan buru-buru langsung berikan obat-obatan kepada baby kita ya teman-teman. Jadi kita harus kenali dulu kapan si anak ini harus dibawa ke dokter gitu ya. Jadi warning, jangan sampai berikan dulu obat-obatan kepada si anak ya gitu. Nah di sini poin yang ketiganya itu hindari memberi si kecil obat anti diare sebelum berkonsultasi dengan dokter anak ya. Bunda disarankan untuk segera memeriksakan si kecil ke dokter. Ciri-ciri yang tadi aku sebutin itu ada, moms langsung aja bawa ke rumah sakit gitu ya. Thanks banget untuk teman-teman yang sudah tonton. Teman yang baru menemukan konten YouTubeku, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification-nya dari sampai subscribe, biar nanti kalau misalnya mail update-nya teman-teman gak akan ketinggalan. Pastikan juga tonton di playlist, karena di playlist ini banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next my video. Bye bye.